Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik untuk hari ini, semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Baik, semester ini ketemu dengan saya lagi ya, yang sebelumnya kita bicara di hukum dagang, maka untuk saat ini kita beranjak ke hukum jaminan dan pembiayaan syariah. So, untuk pertemuan pertama ini kita akan mencoba ke pengantar dari hukum jaminan terlebih dahulu. Pengertian dan istilah, kita akan mulai dalam bahasa Belanda disebut dengan Zekerhendestelling ya, sementara kalau di Inggris dikenal dengan Security of Law. Di sini ada beberapa pengertian dari Sri Sudewi Masun Sofwan, Bahsan, Munir Fuadi. Di sini intinya kontrak yuridis kalau menurut Sri Sudewi yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit ya, menjaminkan benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian kiranya dibarengi dengan lembaga kredit dengan jumlah yang besar dan jangka waktu yang lama serta bunga yang relatif rendah. Ya, ini ada beberapa pengertian lain, tapi pada intinya hukum jaminan ini diartikan sebagai aturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Ringkasnya, hukum jaminan di sini hukum yang mengatur tentang jaminan seorang yang berpiutang atau tentang piutang seseorang. Oke, lebih gampangnya kita akan lihat dari Black Law Dictionary. Di sini dijelaskan, the term is usually applied to an obligation, pledge, mortgage, deposit, line, etc., given by a debtor in order to make sure the payment of performance of his debt by furnishing the creditor with the resource to be used in case of failure in the principal obligation. The name is also sometimes given to one who becomes surety or guarantor for another. Ya, dari sini kita lihat intinya sih di-apply ketika ada utang ya, bahasa paling gampangnya entah di sini sebutannya pledge, mortgage, deposit, line, and etc. yang diberikan kepada seorang kreditor di sini, debitor untuk meminta uang di sini atau meminjam uang kepada si kreditor, dan ini dipakai si debitur sebagai kayak make sure untuk meyakinkan kalau dia akan melakukan payment atau pembayaran, make sure performance-nya akan pembayarannya akan lebih bagus. Misalnya meyakinkan si kreditor dengan dia mau utang, ini loh saya akan serahkan ini sebagai jaminan, jadi si kreditor itu akan lebih percaya dan meyakinkan terhadap si performance dari si debitur untuk bisa bayar utangnya atau tidak terjadi yang namanya kredit macet. Dan kalau memang terjadi failure di sini, ya si kreditur fine-fine aja. Kenapa? Karena dia sudah megang yang namanya jaminannya yang nanti akhirnya akan dieksekusi. Dan ini nggak hanya terhadap barang aja yang dijadikan jaminan, ada kalanya juga seseorang atau di sini guarantor for another ya, yang nanti kita akan bahas sebagai jaminan perseorangan. Unsur jaminan itu apa aja? Tadi ya, hukum jaminan, ketentuan hukum yang ngatur mengenai piutang seseorang, suatu pembebanan jaminan untuk meyakinkan kreditur agar dapat memberikan fasilitas kredit kepada si debitur. Di sini adanya kaidah yang utama, kaidah hukumnya ya, harus bikin apa ya, make sure, karena kalau nggak ada kaidah hukumnya kan kayaknya nggak tenang di situ. Ada aturannya, ada traktatnya, ada jurisprudensi dan sebagainya, dan itu tumbuh di masyarakat. Kemudian ada pemberi dan penerima jaminan, ya, pemberi jaminan itu orang yang butuh dana, ya, penerima ya orang yang memiliki dana. Ada jaminannya yang diterahkan kepada si debitur, kepada kreditur, dan ada fasilitas kredit ya, yang diawali dengan yang namanya di sini pembebanan jaminan yang dilakukan pemberi jaminan yang bertujuan mendapatkan fasilitas kredit dari bank maupun lembaga keuangan non bank. Kemudian objeknya, ya, objeknya di sini ada objek formil dan objek material. Objek material bahan atau material yang dijadikan sasaran dalam penyelidikannya, yaitu manusia di sini. Objek formalnya sudut pandang tertentu terhadap objek materialnya, bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminan pada lembaga perbankan ataupun yang di LKNB tadi. Pembebanan jaminan di sini proses nyangkut prosedur syarat-syarat di dalam pembebanan jaminan. Nah, klasifikasi jaminan ini ada 3. Yang pertama, klasifikasi jaminan yang utama. Itu yang bahasanya yang paling sellable, paling marketable, yang paling orang paling suka yang ini, yaitu yang sangat mudah diperjualbelikan.
kayak bangunan, tanah kosong, tapi yang ada di pusat kota ya. Jadi istilahnya gampangannya gampang banget kejual. Emas ya, karena emas kan ya namanya emas kan gampang sekali dijualnya deposito ya. Jadi ini masuk dalam yang orang suka nih. Yang kedua ada jaminan tambahan. Dia di bawahnya dari jaminan utama ya, relatif lebih sulit ya. Jadi kayak tanah kosong tapi lokasinya nggak begitu strategis ya. Ada mesin industri ya, yang itu kan hanya kalangan tertentu yang butuh, nggak kayak emas tadi kan semua bakul emas ya bisa nerima gitu loh. Tapi kalau kayak mesin pabrik itu kan hanya kelas tertentu atau segmentasinya itu sangat terbatas. Dan yang terakhir ada jaminan pelengkap yang paling dihindari, bukan dihindari ya, yang paling bawah ya, yang paling tidak marketable. Ya, di sini kayak stok barang yang nanti kita bahas sebagai resi gudang ya, ada juga personal guarantee yang garansinya secara perseorangan, yang nanti kita akan bahas juga sebagai jaminan perseorangan. Syarat untuk menjadi benda jaminan pertama dapat secara mudah membantu memperoleh kredit ya, barangnya itu gampang meyakinkan untuk dapat kredit. Kemudian tidak melemahkan potensi kekuatan si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya. Jadi dengan memberikan jaminan itu, usaha dari si debitur itu nggak mandek juga ya. Makanya nanti ada dibedakan mana menjadi hak tanggungan, mana menjadi gadai, mana menjadi fidusia, ya, mana resi gudang, perseorangan maupun hipotek. Memberikan kepastian kepada si kreditur ya, barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima pengambil kredit. Jadi kalau misalnya ada wan prestasi atau gagal bayar ya tinggal eksekusi aja, bahasanya seperti itu. Manfaatnya bagi kreditur apa sih dengan adanya si jaminan ini? Ya, terwujudnya keamanan terhadap transaksi yang ditutup ya, terwujudnya keamanan bagi kreditur ketika memang memberikan kredit atau pinjaman modal kepada debitur, dia udah nggak khawatir lagi ya, karena ya akan kembali, kalaupun nggak kembali ya tinggal kita eksekusiin aja sih yang namanya sih jaminan tadi gitu kan. Kemudian memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Ya, di sini kreditur sudah pasti akan menerima pengembalian kredit beserta bunganya apabila pihak debitur melakukan yang namanya wan prestasi, ya bisa dengan sendirinya pihak dari kreditur melakukan eksekusi untuk melunasi utang yang sudah dia berikan atau sejumlah uang yang sudah diberikan kepada si debitur. Asasnya ada 5 di sini, ada publicity, semua hak baik semua jaminan baik berupa hak tanggungan, fidusia, hipotek itu semua harus didaftarkan. Hak tanggungan berarti harus didaftarkan di BPN ya, atau Badan Pertanahan. Kemudian kalau fidusia di situ di kantor pendaftaran fidusia Kemenkumham. Kemudian kalau di hipotek itu di syah bandarnya. Kemudian ada specialitet, hak tanggungan, hak fidusia, hak hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu ya, atau subjek hukum tertentu. Kemudian asas tidak dapat dibagi ya, dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek dan hak gadai walaupun sudah dilakukan pembayaran sebagian. Kemudian inbezitechling di sini barang jaminan gadai berada pada penerima gadai. Ini khusus untuk gadai ya. Kemudian horizontal bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan karena tadi ketika bicara hak tanggungan nanti macam-macam, ada hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, ya hak guna usaha dan seterusnya, yang itu akan berbeda antara bangunan dan tanahnya. Prinsip jaminan. Ya, baik di sini akan kita lihat mengenai kedudukan harta pihak penjamin maupun kedudukan pihak pemberi pinjaman. Ya, kedudukan harta pihak peminjam ya di sini. Di pasal 1131 ya, kedudukan harta peminjam yaitu bahwa harta pihak peminjam adalah sepenuhnya merupakan jaminan atas utangnya. Masih di pasal yang sama, semua harta pihak peminjam baik berupa benda bergerak, tidak bergerak yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari itu merupakan jaminan atas perikatan utang pihak peminjam. Ketentuan ini merupakan salah satu ketentuan pokok dalam hukum jaminan agar mengatur kedudukan para pihak yang berutang atau perikatan utangnya. Kemudian berikutnya, kedudukan pihak pemberi pinjaman di pasal selanjutnya 1132 ya, kedudukan pihak yang memberi pinjaman dapat dibedakan dua golongan. Yang pertama, ada golongan yang punya kedudukan berimbang sesuai dengan piutang masing-masing.
Dan yang kedua, di sini punya kedudukan yang didahulukan, preferen ya, dari pihak pemberi pinjaman yang lain, berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan. Pasal 1132 juga menetapkan bahwa harta pihak peminjam menjadi jaminan bersama bagi semua pihak pemberi pinjaman. Hasil penjualan harta tersebut dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara pihak pemberi pinjaman itu punya alasan yang sah untuk didahulukan. Ini agak berkait sih dengan kalau terjadi dipilotkan seperti di hukum dagang materi terakhir kemarin. Pihak pemberi pinjaman yang punya kedudukan didahulukan lazim disebut sebagai kreditur preferen, dan pihak pemberi pinjaman yang mempunyai hak berimbang disebut sebagai kreditor konkuren. Oke, kemudian prinsip dari hukum jaminan. Ya, larangan memperjanjikan pemilikan objek jaminan utang oleh pihak pemberi pinjaman. Jadi yang namanya pemberi pinjaman nggak boleh ini memperjanjikan akan memiliki objek jaminan apabila pemilik bukan prestasi. Ya, ketentuan ini diatur di 1154 tentang gadai, kemudian di 1178 tentang hipotek, kemudian di Undang-Undang 496 mengenai hak tanggungan, kemudian di pasal 33 Undang-Undang 42 tentang fidusia. Larangan juga bagi si pemberi pinjaman untuk menjanjikan akan memiliki objek jaminan utang sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan lembaga jaminan tersebut, tentunya akan melindungi kepentingan dari si peminjam dan pihak pemberi pinjaman lainnya, terutama bila nilai objek melebihi besar utang yang dijamin. Jadi jangan sampai kita menjaminkan, misalnya ya, kita menjaminkan mobil, kita utangnya 50 juta, mobilnya 100 juta misalnya nilainya. Kita nggak bisa tuh nanti sama si peminjam atau sama si kreditur, ya udah kamu nggak bayar utangmu, mobilmu buat aku. Itu nggak bisa ya, karena ada mekanisme ya tergantung utangnya berapa, misalnya 50 juta dengan bunga sekian, harusnya cuma butuh 55 juta. Ya udah, mobil itu nanti dieksekusi, dilelang dengan nilai nominal, misalnya lakunya ternyata menjadi 95 juta. Ya udah, 95 juta dikurangi dari piutangnya tadi, dari utangnya tadi, ya sisanya itu harus dikembalikan kepada si debitur lagi. Jadi nggak boleh dikuasai sepenuhnya oleh si kreditor. Sifat perjanjiannya aksesorir ya, yang perlu diingat, dia tambahan, harus ada perjanjian utang piutang sebelumnya, yang artinya perjanjian pokoknya harus ada. Kalau nggak ada utang piutang ya tidak mungkin ada yang namanya perjanjian jaminan. Keberadaan perjanjian jaminan tidak bisa dilepaskan dari adanya perjanjian pokok. Umumnya ya perjanjian kredit ya, pinjam meminjam, ataupun perjanjian utang piutang yang lain. Sebagai konsekuensi dari perjanjian aksesorir, maka ya dia perjanjiannya punya akibat hukum. Ada atau timbulnya bergantung pada perjanjian pokok tadi. Hapusnya juga tergantung dari perjanjian pokok yang tadi. Kalau perjanjian pokok batal, ya perjanjian ikutannya juga batal. Perjanjian tambahan ikut beralih dengan beralihnya juga perjanjian pokok tadi. Oke, kemudian kita masuk ke sejarah hukum jaminan. Ya, masa Hindia Belanda, ketentuan hukum yang mengatur tentang hukum jaminan di sini di buku 2 KUH Perdata ya, yang teman-teman sudah lihat di sini juga diubah kemudian masuk dalam kredit verban ya. Buku 2 ketentuannya jaminan ada gadai dan hipotek ya, PAN dan hipotek. Kredit verban di sini ketentuan hukum berkaitan dengan pemberian jaminan bagi pribumi ya, hak atas tanah yang dibebani kredit verban, baik hak milik, HGB maupun HGU. Kalau bagi orang Eropa dipersamakan dengan itu ketentuan hukum yang berkaitan dengan hipotek. Jadi ada sedikit perbedaan. Kemudian masa Jepang itu stuck ya, jadi nggak banyak berkembang ya, karena ya mereka lebih fokus ke militer, jadi ya hukum yang berlaku masih sama. Ya, kemudian untuk Indonesia, di sini ya kita setelah merdeka mulai launching beberapa undang-undang. Yang pertama UU-PA, ya, Undang-Undang Pokok Agraria di tahun 60, yang ini menghapus atau mencabut dari ketentuan buku 2 KUH Perdata atau BW yang kaitannya dengan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan mengenai hipotek yang masih berlaku sampai undang-undang ini ada, termasuk juga gadai dan hipotek saja yang masih dipakai atau yang masih kita pakai nantinya di buku KUH Perdata yang teman-teman sudah saya yakin punya semua ya, jangan sampai udah dikiloin.
Kemudian ada lagi muncul undang-undang tentang hak tanggungan di tahun 96, kemudian tentang jaminan fidusia. Kemudian berikutnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, ini kaitannya dengan perubahan dari undang-undang sebelumnya tentang resi gudang. Dan ini bertujuan, kenapa sih harus ada resi gudang? Ya tujuannya untuk bantu dunia usaha, biar gampang mereka menjaminkan sesuatu yang nggak masalah dari stoknya sendiri. Ya, bagi petani usaha kecil, ya di sini yang umumnya masalah pembiayaan, karena kan yang namanya tadi saya katakan orang memberi kredit atau orang memberikan pinjaman itu kan harus tenang kalau ada jaminannya. Dan ada kalanya orang yang tidak punya barang jaminan seperti halnya untuk hak tanggungan, gadai, dan seterusnya. Nah, ternyata ini bisa dengan yang namanya resi gudang. Dalam konteks pemberdayaan pembinaan kepada petani serta usaha kecil menengah yang berbasis pertanian tersebut, resi gudang di sini solusi untuk memperoleh pembiayaan dengan jaminan komoditi yang tersimpan di gudang. Jadi perkembangannya seperti itu teman-teman ya. Jadi mulai dari Indonesia sebelum merdeka itu di full di KUH Perdata yang paling gampang di situ, sementara setelah kita merdeka dan ini beberapa undang-undang dan sebenarnya juga sudah ada sih naskah akademik untuk bisa jaminan benda bergerak atau kaitannya dengan gadai biar kita nggak pakai gadai di buku 2 KUH Perdata, tapi itu belum diundangkan ya, baru berupa naskah akademik. Mungkin nggak tahu kalau sudah disahkan nanti materi kita akan berubah lagi. Oke, begitu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami ya. Selamat mengerjakan tugasnya. Sampai ketemu minggu depan. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.